Oke, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan video pembelajaran via Zoom, tetapi melalui media pembelajaran. Oleh karena itu, anak-anak soleh dan soleha, perhatikan video pembelajaran yang nanti saya berikan dengan baik-baik dan bisa diulang-ulang kembali. Karena setelah video pembelajaran ini, pertemuan berikutnya mungkin kita via Zoom untuk memperkuat video pembelajaran ini. Dijelaskan seperti itu. Oke, perhatikan. Yaitu hari ini kita belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau disebut dengan FPB. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Itu disebut sebagai faktor persekutuan. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 14 dan 16. Jawab. Mencari faktor persekutuan dengan cara perkalian. 14 itu merupakan 1 kali 14 dan juga 2 kali 7. Setelah 2, 3. 3 kali berapa 14? Tidak ada. Setelah 3, 4. 4 kali berapa 14? Tidak ada. 5 tidak ada. 6 tidak ada. 7. 7 kali 2 sudah ada. Kalau sudah ada berarti kita cukupkan. Berikutnya 16 yaitu 1 kali 16. Setelah 1, 2 yaitu 2 kali 8. Setelah 2, 3. 3 kali berapa 16? Tidak ada. Setelah 3, 4. Ada 4 kali 4. Setelah itu 5. 5 tidak ada. 6 tidak ada. 7 kali berapa 16? Tidak ada. 8. Oh, sudah ada ini. 8 kali 2. Berarti kita cukup. Jadi faktor dari 14 yaitu 1, 2, 7, 14. Ini 1, 2, 7 dan 14. Faktor dari 16 yaitu 1, 2, 3 tidak ada, 4, 8 dan 16. Nah ini. Jadi faktor persekutuan dari 14 dan 16 yaitu 1 dan 2. 1 dan 2. Itu adalah faktor persekutuan dari 14 dan 16. Nah, berikutnya faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua bilangan atau lebih dapat dicari menggunakan beberapa cara. Di antaranya cara perkalian dan faktorisasi prima. FPB ini adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Bukan FPT, tapi FPB. Diambil kata B-nya besar. Langkah-langkah FPB, menentukan FPB dengan menggunakan metode perkalian. Yang pertama, kita menentukan faktor dari tiap-tiap bilangan dulu. Yang kedua, menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Yang C, menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya lebih besar. Ini adalah langkah-langkahnya dengan menggunakan metode perkalian. Berikutnya, langkah-langkah FPB dengan menggunakan metode faktorisasi prima. Pertama, kita menentukan faktorisasi prima dari tiap-tiap bilangan. Jadi setiap bilangan kita buat faktorisasi primanya dulu. Nanti kita bahas pada contoh. B, mengalihkan faktor-faktor yang sama dari setiap bilangan. C, untuk faktor-faktor yang sama, ambil faktor prima dengan pangkat terkecil. Jadi FPB itu adalah kita ambil yang sama saja. Kalau ya ada yang sama, ambil pangkat yang terkecil. Nah, jadi di sini FPB adalah dari dua bilangan atau lebih adalah
faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Contoh permasalahan. Ayu dan keluarganya akan berbagi bingkisan dengan anak tidak mampu. Ayu dan keluarganya menyiapkan makanan sebagai bingkisan. Makanan yang disiapkan berupa wafer dan coklat. Ada wafer 40 bungkus dan coklat 60 bungkus. Semua wafer dan coklat akan dimasukkan ke dalam plastik sebagai bingkisan. Setiap plastik, wafer dan coklat sama banyak. Dapatkah kamu menentukan banyak bingkisan yang dibuat Ayu dan keluarganya? Berapa banyak wafer dan coklat dalam setiap plastik? Nah, dari permasalahan di atas, kita dapat menyelesaikan dengan mencari FPB dari 40 dan 60. Menyelesaikan FPB. Bagaimana cara mencari FPB dari 40 dan 60? Jawab. Cara pertama, kita buat 40 dengan cara perkalian, yaitu 1 kali 40. Setelah 1, 2 kali 40. 20. 2 kali 20, 40. Setelah 2, 3. 3 kali berapa 40? Tidak ada. Berarti kesenai dengan 4. 4 kali berapa 40? Yaitu 4 kali 10. Setelah 4 berapa? 5. 5 kali berapa 40? 5 kali 8. Setelah 5, 6 kali berapa 40? Tidak ada. 7 tidak ada. 8? Ya sudah ada nih, 8 kali 5. Kalau 8 kali 5 sudah ada, berarti cukup. Sekarang 60. 60 yaitu 1 kali 60. 60. Setelah 1, 2. 2 kali 30, 60. Setelah 2, 3. 3 kali 20, 60. Setelah 3, 4. 4 kali 15. Setelah 4, 5. 5 kali berapa? 60, yaitu 5 kali 12. Sini mohon maaf, bukan 4 tapi 5. Sini bukan 4 tapi 5. Ya. Lima kali 12. Setelah 5 berapa? 6. Yaitu 6 kali 10. Setelah 6, 7. 7 kali berapa? 60. Tidak ada. Setelah 7, 8. 8 kali berapa? 60. Tidak ada. Setelah 8, 9. 9 kali berapa? 60. Tidak ada. Setelah itu 10. Oh, 10 sudah ada nih. 10 kali 6. Berarti cukup. Karena sudah ada masuk 10 di sini. Jadi faktor persekutuannya yaitu yang sama adalah 1 yang sama nih. 2 yang samanya 4 yang samanya 5 ada, 10 di bawah juga ada, dan 20. 8 tidak, karena 8 40 ada, tapi untuk 60 tidak ada faktor persekutuannya. Maka FPB dari 40 dan 60 adalah yang paling besar adalah persekutuannya adalah 20. Jadi FPB-nya 20. Oke, sampai sini ya, paham ya? Jadi FPB dari 60 dan 40 adalah 20. Karena antara 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 paling besar angka ini adalah, terakhirnya adalah 20. Oke, paham ya anak-anak? Cara yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Pertama 40. 40 kita bagi, bilangan primanya adalah 2. 40 bagi 2, 20. 20 bagi berapa? 2 bisa tidak? Oh bisa. 20 bagi 2, 10. Setelah itu bagi berapa? 2. Bagi 2, 5. Nah, 5 ini sudah bilangan prima. Berarti sudah cukup. Berikutnya 60. Kita bagi dengan bilangan prima. Pertama yang kecil, 2. Setelah itu 60 bagi 2, 30. Setelah 30 bagi 2, 15. 15 bagi 2 tidak bisa. Berarti kesenai. Bilangan primanya setelah 2, 3. 15 bagi 3, 5. Nah, 5 sudah bilangan prima, kita cukup. Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2,
kali 2 kali 2, ini 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 5. Faktorisasi dari prima dari 60 adalah berapa? 2 ada berapa? 1, 2. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5. Sama dengan 2 ada berapa? 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sama saja. Kali 5 kali 3 juga sama. Atau kali 3 kali 5. FPB dari N40 dan N60 adalah cari yang paling sama tadi. Kita tentukan yang paling sama. Yang sama ini adalah 2 dan 5. Kalau sama begini, ambil yang sama. 3 di bawah ada, di atas tak ada, berarti tak boleh ambil. Tidak boleh ambil. Karena 2 sama, ambil bilangan pangkat paling kecil, yaitu 2 pangkat 2. Jangan ambil 2 pangkat 3. Aturannya tadi sebelumnya kita belajar, yaitu 2 pangkat 2, karena pangkatnya terkecil. Kali dengan 5, karena 5 di atas ada, di bawah ada. Kali 5, ambil yang sama. Kalau 3 tidak boleh, karena di bawah ada, di atas tidak ada. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2, 4 kali 5, 20. Ini bukan 8 tapi 5 ya. Tapi 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 2, 4 kali 5 itu sama dengan 2. Jadi FPB dari 40 dan 60 adalah 20. Contoh 2. Tentukan FPB dari 15, 20, dan 25. Ini kita langsung, bukan soal cerita tapi soal abstrak. Jawab. Cara 1. 15 itu bisa dibuat dengan menggunakan cara perkalian. 1 kali 15. Setelah 1 berapa? 2. 2 kali berapa 15? Tidak ada. Setelah 2, 3. Yaitu 3 kali 5 ada. 15. Setelah 3, 4. 4 kali berapa 15? Tidak ada. Setelah 4, 5. Yaitu 5 kali 3. Oh, 5 sudah ada. Berarti cukup. 20 yaitu 1 kali 20. 2 kali 10, 20. 3 tidak bisa. 3 kali berapa? 20 tidak ada. Setelah itu 4. Yaitu 4 kali 5, 20. Setelah 4 berapa? 5. Oh, 5 sudah ada nih. 5 kali 4. Berarti cukup. Kalau 25 yaitu 1 kali 25. 25, 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 yaitu 5 kali 5. 6 tidak ada, 7 tidak ada, 8 tidak ada, dan semuanya tidak ada, yang ada cuma ini. Pokoknya 15 sampai 25, 25 sudah ada. Faktor persekutuan dari 15, 20, 25 yaitu yang bersekutu, yang sama yaitu 1, 5, yaitu 1 dan 5. 3 di atas tidak ada sekutu, yaitu 1 dan 5. Maka FPB-nya adalah 15. Adalah 5. Karena yang paling besar itu 5. Cara yang kedua. 15 kita bagi dengan bilangan prima 3. 15 bagi 3, 5. 5 sudah bilangan prima, berarti selesai. Setelah itu 20. 20 kita bagi 2. 10. 10 bisa bagi 2? Ya bisa, 5. Nah, 5 sudah bilangan prima, berarti kita cukup. Sekarang 25. 25 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa, bagi 5 bisa, yaitu 5. Faktor prima dari 15 sama dengan 5 adalah 3 kali 5. Faktor prima 20 adalah 2 ada berapa? 1, 2, berarti 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 itu 2 pangkat 2 kali 5. 25 adalah 5 kali 5, itu sama dengan 5 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima itu ambil yang sama. Ambil yang sama ya. Ini ada keliru sedikit. Ambil yang sama. Jadi yang sama ini adalah angka 5 saja yang sama nih. 3 di atas ada, di bawah tidak ada. Yang sama 5 saja.
Sini 5 pangkat 2 tidak boleh ambil, tapi ambil 5 yang pangkat terkecil, yaitu 5 pangkat 1 atau 5. Demikianlah sekian dan terima kasih telah Ustaz berikan. Jadi mohon disaksikan baik-baik dan diputar ulang-ulang agar bisa paham. Nanti pertemuan berikutnya kita Zoom untuk memperkuat lagi. Zoom. Kalau tidak Zoom berarti KPK-nya kita mungkin perlu pembelajaran, setelah itu kita Zoom 1 kali untuk memperkuat materinya. Sampai di sini dulu. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.